Gibral. Aku 11 tahun. Aku akan mengulas buku yang berjudul Si Jamin dan Si Johan. Buku ini penulisnya Kak Mutiara, ilustrator Kak Hadi Sumarna, dan penyuntingnya Ena Nur Fatimah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Si Jamin dan Si Johan. Buku ini menceritakan tentang sepasang adik kakak yang bernama Jamin dan Johan. Jamin kakaknya, Johan adiknya. Mereka tinggal di keluarga yang kurang mampu. Suatu hari, ibunya mencuci baju untuk diantarkan ke rumahnya Nyonya Darling. Lalu Jamin membantunya. Jamin menawarkan ibunya untuk menyelesaikannya. Ketika ibunya mencuci baju, Johan mengambilkan ibunya minum. Tiba-tiba ibunya meninggal. Jamin dan Johan teringat kepada pesan ibunya bahwa jika ibunya meninggal, dia harus yang menjaga satu sama lain. Beberapa jam kemudian ayahnya pulang. Ayahnya sangat terkejut dan terpukul mendengar kabar bahwa ibunya meninggal. Suatu malam, ayahnya ingin berangkat bekerja. Ayah berpesan kepada Jamin untuk menjaga Johan ketika ayah bekerja. Esoknya, Jamin teringat kepada baju yang sudah ibunya cuci. Jamin dan Johan akan mengantarkan bajunya ke rumah Nyonya Darling. Lalu sampainya di rumah Nyonya Darling, Jamin dan Johan dikasih uang. Uangnya dipakai untuk membeli makanan. 2 bulan kemudian ayahnya belum kunjung pulang. Sehingga Jamin terpaksa untuk bekerja ke pasar, menawarkan orang-orang bantuan. Keesokan harinya, Jamin pergi ke pelabuhan untuk mencari ayahnya. Ayahnya tidak ketemu. Dia malah melihat ada 2 orang asing yang tampak tidak suka kepada Jamin dan menyuruhnya pergi. Di pasar, dia melihat Bang Bono yang hanya mengemis saja tapi mendapatkan banyak uang. Bang Bono menawari Jamin untuk mengemis, tapi Jamin tidak mau karena mengemis itu berbohong. Lalu keesokan harinya, adiknya Jamin, Johan ikut mengemis ikut bekerja juga. Lalu dia bertemu ada nyonya bernama Nyonya Fei. Dia menawarkan Jamin untuk bekerja di toko obat Kong Sui. Keesokan harinya, Jamin dan Johan berangkat bekerja. Di tempat kerja dia bertemu Dura. Dura tampak tidak senang adanya kedatangan Jamin dan Johan karena Dura merasa pekerjaannya tergantikan. Lalu keesokan harinya, Dura pas lagi bekerja, Dura dia sengaja menyinggol Jamin. Dan Jamin menjatuhkan vas bunga. Bukannya marah, Tuan Sui dan Nyonya Fei malah kasihan dan khawatir pada Jamin. Keesokan harinya, Dura sengaja memasukkan kucing ke rumahnya agar kucing itu mencakar vas bunga. Lalu Dura menuduh Jamin melakukannya, padahal Jamin tidak melakukannya. Akibatnya, Jamin jadi dikeluarkan dari pekerjaannya. Tiba-tiba, Jamin menemukan ada jam tangan emas dari saku celana pemberian Nyonya Fei. Lalu kata Bang Bono, dengan emasnya dijual aja. Tetapi Jamin ingin jujur. Maka dari itu Jamin mengembalikan jam tangan. Nyonya Fei sangat senang karena Jamin jujur. Akhirnya Nyonya Fei memutuskan untuk mengganti Dura menjadi Jamin. Oke, terima kasih. Sekian. Sebenarnya buku ini tuh bagus dan ilustrasi itu menarik. Dan ada beberapa pesan moral yang kita bisa belajar dari buku ini. Salah satunya sebagai kakak dan adik, kita harus menjaga satu sama lain, seperti yang Johan dan Jamin lakukan. Johan sangat sayang kepada Jamin dan Jamin sangat sayang kepada Johan. Yang kedua, harus bertanggung jawab.
Johan, Jamin bertanggung jawab mencari nafkah untuk adiknya ketika tidak ada bapaknya. Tapi menurutku bapaknya Johan Bertes kurang begitu bertanggung jawab karena dia meninggalkan anak-anaknya sendirian dengan waktu yang panjang. Yang ketiga, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Seperti saat Johan dan Jamin teringat nasihat ibunya bahwa dia harus menjaga satu sama lain, dan nasihat ayahnya bahwa Jamin harus menjaga Johan. Dia juga teringat kepada baju yang ibunya cuci dan diantarkan kepada Nyonya Darling. Lalu harus bersikap jujur. Kita harus bersikap jujur. Seperti tadi Johan, dia tidak mau mengemis karena mengemis tidak jujur, dan dia ingin mengembalikan jam tangannya ke Nyonya Darling, ke Nyonya Faye. Lalu yang kelima, kita janganlah berbohong dan menuduh orang, sama seperti yang Dora lakukan. Karena jika kita berbohong, kita akan merugikan diri kita sendiri. Buku ini sebenarnya bagus, cocok dibaca anak-anak seusiaku, karena buku ini menampilkan kisah hidup yang berbeda dari seorang anak seusia Johan dan Jamin. Anak seusia Johan dan Jamin itu seharusnya mendapatkan edukasi yang layak, belajar, harusnya bermain, mendapatkan makanan yang layak, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tetapi Jamin tidak mendapatkannya. Jamin harus berjuang sendiri jika ia mau hidup. Dan buku ini bagus, tapi aku ingin aku ada masukan sedikit untuk buku ini. Salah satunya di kata. Buku ini tadi kan Nyonya Darling tuh, yang dia mau mencuci baju untuk Nyonya Darling. Tiba-tiba setelah ibunya meninggal, Nyonya Darling tuh dia tuh mengantarkan baju itu untuk Nyonya Kui. Itu tuh mungkin aku tuh berfirasat nama lengkapnya tuh Nyonya Darling Kui. Yang kedua ada pada keanehan ilustrasi. Ini tuh kan awalnya kan pas Jamin bekerja, khususnya ini kan Jamin gambarnya, tapi ini malah gambar Johan yang bekerja. Ini mungkin tidak sengaja ya. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya bukan kesalahan, ini hanya sebagai masukan dari aku. Dia kan ketemu dua sosok orang asing di pelabuhan. Nah, salah satu orang asing itu mirip Bang Bono, rambutnya sama, kulitnya sama, badannya sama. Mungkin orang asing ini tuh harus ditambahkan rambut atau dibedakan sedikit kulitnya, dan ini tidak sama. Oke, terima kasih. Sekian ulasan dari saya. Salam literasi.